mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sekarang jagat maya diramaikan dengan berita kasus ini. Hukuman mati adalah vonis yang dijatuhkan pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya. Tapi apakah kamu tahu sejarahnya hukuman mati ini? Mari kita bahas bersama. Vonis hukuman mati terhadap pelaku kriminal telah berlangsung sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Pada abad tersebut, Undang-Undang Hukuman Mati pertama ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Raja Hammurabi dari Babel atau Babilonia, mengkodifikasikan hukuman mati untuk 25 kejahatan yang berbeda. Hukuman mati juga merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hit abad ke-14 sebelum Masehi. Lalu dalam Kitab Undang-Undang Athena Draconian abad ke-7 sebelum Masehi, menetapkan kematian sebagai satu-satunya hukuman untuk semua kejahatan. Orang pertama yang dihukum mati yang tercatat dalam sejarah adalah seorang bangsawan Mesir pada abad ke-16 sebelum Masehi. Dia dihukum mati karena dituduh melakukan sihir dan dia diperintahkan untuk bunuh diri. Selama periode ini, kaum non-bangsawan biasanya dibunuh dengan kapak. Dikutip dari laman PBS, eksekusi mati paling terkenal yaitu sekitar 399 sebelum Masehi ketika filsuf Yunani Socrates diharuskan meminum racun karena dituduh melakukan hal klinik. Dikutip dari Death Penalty Info, pada abad ke-10 Masehi, hukuman gantung menjadi metode eksekusi di Inggris. Abad berikutnya, William si penakluk tidak mengizinkan seseorang digantung atau dieksekusi mati untuk kejahatan apapun, kecuali di masa perang. Pada abad ke-10, hukuman gantung menjadi metode eksekusi yang paling sering dilakukan di Inggris. Akan tetapi, hal itu tidak bertahan lama. Selama abad pertengahan, hukuman mati kerap dijalankan disertai siksaan. Pada abad ke-16, ketika Inggris di bawah pemerintahan Raja Henry, diperkirakan sebanyak 72.000 orang telah dieksekusi mati. Beberapa metode eksekusi yang umum pada saat itu adalah dengan membakar, menggantung, memenggal kepala, menenggelamkan, dan memotong-motong bagian tubuh pelaku kejahatan. Hukuman mati dijatuhkan terhadap para pelaku pelanggaran berat seperti menikahi seorang Yahudi, tidak mengakui kejahatan, dan pengkhianatan. Selama 2 abad berikutnya, jumlah kejahatan di Inggris terus meningkat. Akibatnya, terdapat pembaharuan undang-undang yang menetapkan sekitar 222 kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, termasuk mencuri, merampok kandang hewan, dan masih banyak lainnya. Namun karena aturan itu dirasa terlalu berat, terjadi reformasi hukuman mati di Inggris antara 1823 hingga 1837, yang menghapuskan lebih dari 100 dari 222 kejahatan yang dapat dihukum mati. Sebagai negara yang memiliki daerah koloni terluas, Inggris membawa praktik hukuman mati ke wilayah jajahannya, salah satunya ke benua Amerika. Dalam catatan sejarah, eksekusi mati pertama di Amerika terjadi di Jamestown, Virginia. Ialah Kapten George Kendall yang dieksekusi pada 1608 karena menjadi mata-mata Spanyol. Pada 1612, Gubernur Virginia, Sir Thomas Dale memberlakukan hukuman mati bahkan untuk pelanggaran kecil seperti mencuri anggur, membunuh ayam, dan berdagang dengan orang India. Hukuman mati juga dijalankan di berbagai wilayah jajahan Inggris lainnya. Selama beberapa abad berikutnya, hukuman mati masih ditemukan di berbagai negara di dunia dengan dasar penerapan yang berbeda. Di Indonesia sendiri, hukuman mati juga diterapkan oleh penjajah Belanda ketika menduduki Indonesia. Pada waktu kepemimpinan Dendels, hukuman mati diberikan kepada warga pribumi yang menolak untuk menjadi suruhan atau menentang perintah Dendels. Bahkan Dendels tak tega-tega memberitakan apabila ada yang hendak dihukum mati. Perjalanan hukuman mati berlanjut hingga Orde Demokrasi Liberal tahun 1951. Meski pada tahun-tahun tersebut terdapat gejolak atas penolakan hukuman mati, hanya sanksi tersebut tetap saja berlanjut. Terbukti, hukuman mati masih diberlakukan pada Orde Demokrasi terpimpin tahun 1956 hingga 1966. Dalam rentang waktu tersebut, bahkan Presiden Soekarno mengeluarkan undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan,
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Bahkan Soekarno juga mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Berlanjut ke Orde Baru, hukuman mati tetap diberlakukan. Pada waktu tersebut, hukuman mati diterapkan dalam mencapai stabilitas politik. Selain itu juga menjadi pengaman atas agenda pembangunan pemerintah. Hingga masa reformasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo, hukuman mati tetap diberlakukan. Demikian sejarah hukuman mati di dunia sampai sejarahnya hukuman mati ada di Indonesia. Apabila kamu ingin mengoreksi atau menambahkan, silakan kirim di kolom komentar. Semoga dengan adanya tontonan ini bisa menambah pengetahuanmu. Terima kasih juga yang selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kami bisa terus berkembang dan terus memberikan konten yang menyenangkan serta informatif. Jangan lupa untuk share ke khalayak banyak agar bisa memberikan manfaat yang sangat luas. Terima kasih guys, see you next time.